Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga nikmat dan rahmat tercurahkan kepada kita semua. Sebelum membahas topik yang ingin saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbaluddin. Saya dari kelas 11 MIPA 2, asal sekolah SMA N1 Rengas Dengklok dan berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda, tentang politik etis. Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia memicu munculnya kritik melalui tulisan At Home Etis yang dipelopori oleh Peter Bruscow, wartawan koran Lokomotif atau koran pertama yang terbit di Semarang dan berdiri pada tahun 1810, dan seorang politikus Belanda, Konrad Theodor van Deventer. Kedua tokoh tersebut menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi tanah jajahan dan bertanggung jawab secara moral untuk menyejahterakan masyarakat pribumi. Peter Bruscow dikenal sebagai wartawan yang vokal dan kritis. Misalnya antara tahun 1883 sampai 1884, Bruscow menyoroti sikap masa bodoh harga papa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban. Mereka baru peduli setelah ada warga kulit putih yang ikut menjadi korban. Pada tahun 1887, Peter Bruscow melakukan perjalanan ke sepanjang Pulau Jawa. Peter Bruscow sangat terkejut melihat kondisi kehidupan kaum pribumi. Oleh karena itulah, Peter Bruscow mengimbau agar Belanda menyadari dan memperhatikan keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan Belanda. Di antara tokoh penggagas politik etis, Konrad Theodor van Deventer yang paling berpengaruh. Pada tahun 1899, Konrad Theodor van Deventer yang membuat tulisan yang berjudul In Erskeld atau hutang kehormatan yang dimuat di majalah The Geest. Dalam tulisannya tersebut, Konrad Theodor van Deventer mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, menurutnya sudah sewajarnya Belanda membayar utang budi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritikan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru tersebut dikenal dengan politik etis, dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W. F. Edinburgh yang kemudian menjadi gubernur di Jenderal Hindia Belanda pada 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negara jajahan. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya barat sebagai model pendidikan modern merupakan tanda resmi dari bentuk politik etis. Adanya pendidikan tersebut membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia Belanda. Pengaruh pendidikan barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumi Putra yang memicu kesadaran bahwa rakyat Bumi Putra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual Bumi Putra tersebut disebut priai baru, yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.